Di dunia ini, game dan kenyataan menyatu. Ada berbagai macam profesi, juga banyak sekali reruntuhan tempat rahasia dan monster. Semua orang bisa mendapatkan poin XP, bahan dan membuat equipment dan item baru dengan berburu monster. Tapi bahkan monster paling buas pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan yang mengagumkan itu. Misterius dan langka, kuat seperti dewa, yaitu naga. Cerita pun berawal di sekolah naga ketiga. Terlihat di papan tulis tertulis bahwa rapat mobilisasi perubahan profesi kelas 25 tingkat 3. Di sana ada seorang guru mengatakan, "Perhatian murid-murid, upacara perubahan profesi hari ini tidak hanya mempengaruhi apakah kalian bisa masuk perguruan tinggi, tapi juga berkaitan dengan perkembangan kalian di masa depan. Meskipun hasil perubahan profesi ditentukan secara acak, secara teori kalian harus percaya diri. Jika kalian cukup kuat, kalian semua punya kesempatan untuk membangkitkan profesi tempur." Mendengar penjelasan sang guru, sang MC sudah menunggu momen hari ini. Sang MC kita ini bernama Lupan. Dikatakan Lupan terisekai dari bintang biru ke dunia saat ini dan sudah 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun, Lupan semakin mengerti tentang dunia ini. Ada 3 jenis profesi utama di dunia ini dan yang paling atas adalah profesi tempur seperti warrior, mage, archer, dan lain-lain. Mereka menggunakan kemampuan mereka yang hebat untuk menjelajahi tempat rahasia yang tidak diketahui dan mendapatkan peralatan dan imbalan yang besar, yang merupakan profesi yang didambakan semua orang. Selanjutnya adalah profesi peningkatan seperti enchanter, alchemist, dan lain-lain. Mereka bisa membuat barang khusus dengan efek yang kuat, tapi membeli bahan akan menghabiskan banyak uang dan hanya mereka yang berasal dari keluarga kaya yang mampu. Dan yang terakhir di dasar adalah profesi kehidupan, seperti koki, ahli herbal, penambang, dan lain-lain. Profesi ini juga adalah masa depan dari kebanyakan orang, menjadi orang biasa, bekerja keras, dan hidup susah. Bibiku Hanke adalah seorang koki seperti itu. Dia bekerja keras setiap hari, mengandalkan sebuah toko bakpao kecil untuk menyekolahkanku. Dia hanya 8 tahun lebih tua dariku, dan dia mendukungku tanpa keluhan atau penyesalan. Aku melihat kesulitannya di mataku. Agar bisa bertahan hidup di dunia ini dan juga agar bibiku bisa hidup lebih baik, aku harus menjadi profesi tempur, gumam Lupan panjang lebar dalam benaknya. Tiba-tiba sang guru ditelepon kepala sekolah. Oke, baiklah kepala sekolah, aku mengerti. Murid-murid, upacara perubahan profesi sebentar lagi dimulai. Ayo berangkat, ungkap sang guru, membuat semua murid pun sangat senang dan antusias. Sementara itu, Lupan hanya bengong dan terlihat oleh gurunya. Gurunya pun menghampiri Lupan. "Lupan, ada apa denganmu? Kau adalah murid terbaik di kelas. Kau tidak perlu terlalu stres," ujar sang guru. Ternyata Lupan bengong bukan karena memikirkan sesuatu yang diduga gurunya. Namun Lupan ternyata mendapatkan sebuah sistem. Sistemnya pun mengatakan, "Lupan, selamat, sistem Super Treasure Map berhasil diaktifkan." Lupan terus saja dipanggil-panggil sang guru sampai sang guru memukul meja, baru Lupan sadar bahwa sang guru sedang memanggilnya. Setelah sadar, Lupan malah kabur. "Maaf guru, aku segera pergi," ujarnya. Akhirnya bagaimana mungkin tidak ada sistem saat aku terisekai ke dunia seperti ini. Tapi apa gunanya sistem ini? Aku pikirkan nanti saja. Sekarang yang lebih penting adalah upacara perubahan profesi, ujar Lupan dalam benaknya sambil berlari kencang ke tempat perubahan profesi. Scene lalu berganti di tempat upacara perubahan profesi. Di sana para murid semuanya sudah berkumpul, begitu juga dengan Lupan yang sudah tiba di tempat. Para murid sangat antusias dan ada juga berharap mendapatkan profesi tempur tersembunyi. Lalu sang kepala sekolah mengatakan bahwa upacara perubahan profesi sebentar lagi akan dimulai. Dia pun memperkenalkan seorang pendeta yang akan menjadi pembawa dan bertanggung jawab atas upacara perubahan profesi kali ini. Lupan merasakan aura pendeta yang begitu kuat. Aura profesi tempur memang beda, pikir Lupan. Tiba-tiba notifikasi sistem memberitahukan bahwa Lupan mendapatkan kemampuan baru, mata penilai.
Tanpa pikir panjang lagi, Lufan langsung menggunakannya dan melihat informasi status pendeta. Pendeta dengan level 29, kemampuan pencerahan, saldo 5 juta koin naga. Melihat 5 juta koin naga, Lufan sangat terkejut. "Diam semuanya!" teriak sang kepala sekolah. Seketika itu, para murid yang awalnya sangat ribut langsung terdiam semua. "Murid-murid yang dipanggil, silahkan naik ke panggung," ujar kepala sekolah. Sementara itu, Lufan masih tak menyangka saldo yang berada di pendeta. Lufan pun bergumam dalam benaknya bahwa bibinya tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang seperti itu seumur hidupnya dengan bikin bakpao. Lalu nama Zhang Tao dipanggil. Dengan percaya dirinya, dia berjalan. Dikatakan Zhang Tao ini adalah salah satu murid terbaik. Para murid menduga-duga Zhang Tao ini pasti bisa mendapatkan profesi tempur. Meskipun perubahan profesi itu acak, tapi semakin tinggi atributnya semakin mungkin jadi profesi tempur. Sedangkan para ciwi-ciwi berteriak memberi semangat Zhang Tao yang good looking ini. Lalu pendeta memulai upacara perubahan profesi. Terlihat cahaya batu yang ada di depan Zhang Tao memancarkan cahaya keemasan. Para murid yang melihat langsung membicarakan tentang Zhang Tao bahwa dia mendapatkan profesi tempur. Ada yang mengatakan bahwa masa depannya akan cerah. Zhang Tao pun mendapatkan profesi tempur. Dia tersenyum dengan bangganya. Melihat itu, Lufan berkomentar dalam pikirannya, asa jadi profesi tempur bisa selamat tinggal sama hidup biasa dan seadanya. Mendengar kehebohan para murid, sang kepala sekolah langsung berteriak lagi menyuruh untuk diam. "Selanjutnya," ujar kepala sekolah. Terlihat para murid ada yang mendapatkan profesi herbal, ada juga murid berotot malah mendapatkan profesi menjahit, dan ada juga yang tak percaya bahwa dia mendapatkan profesi penambang. Melihat itu, Lufan langsung berujar, sepertinya profesi tempur tetap minoritas, kebanyakan masih profesi kehidupan. Membangkitkan profesi tempur berarti masa depan tak terbatas. Dan kebanyakan orang yang membangkitkan profesi kehidupan ditaktikan hidup seadanya seumur hidup. "Ya, ini masih bagus," ujar teman seangkatannya Lufan. "Lihat Living dari kelas 3, keluarganya sudah susah, malah jadi profesi peningkatan yang paling boros. Lebih baik profesi kehidupan, setidaknya punya keahlian." Mendengar penuturan teman seangkatannya, Lufan sedikit cemas. "Keluargaku juga susah. Gimana kalau jadi profesi peningkatan?" gumam Lufan dalam benaknya. Setelah itu, nama Lufan dipanggil. Lufan pun berjalan dengan pedenya ke atas panggung. "Adik ini lumayan tampan ya. Bakal jadi profesi apa ya?" ujar salah satu kakak kelas Lufan. Lufan pun sudah berada di depan batu perubahan profesi. Sudah begini, gugup tidak ada gunanya, pikir Lufan. Segera pendeta memulai ritual perubahan profesi. Sebuah tekanan aura merah gelap muncul dan sebuah mata besar menatap. Lalu cahaya kemasan turun dari langit mengarah ke Lufan. Tiba-tiba seekor naga merah gelap muncul. "Naga? Perubahan profesi Lufan malah memanggil naga? Ini adalah fenomena yang muncul saat profesi tersembunyi terbangkit," teriak salah satu murid yang menyaksikan apa yang terjadi. "Guru Li, kelasmu ternyata punya profesi tersembunyi pertama di sekolah ini. Keren," ujar ibu guru. Guru Li pun langsung menanggapi kalau dia jadi profesi tersembunyi terkuat, pejuang darah naga atau mage bahasa naga, dia bisa jadi tokoh kuat baru di negeri naga dan bikin sejarah. "Terakhir kali ada yang jadi pejuang darah naga itu 10 tahun yang lalu," ujar Guru Li. "Orang itu sekarang jadi ahli top di negeri naga," tambah ibu guru. Tiba-tiba naga yang dipanggil Lufan meraung kepadanya. Boom! Lalu menghilang dengan sekejap. Melihat itu, sang kepala sekolah langsung menghampiri Lufan. "Nak, apa profesimu? Apa pejuang darah naga atau mage bahasa naga?" tanya kepala sekolah. Dengan tertunduk lesu, Lufan menjawab bahwa dia mendapatkan profesi Dragon Tamer. Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Sudah seheboh ini, bagaimana bisa? Bagaimana bisa jadi profesi paling tidak berguna dan payah? Dragon Tamer, teriak sang kepala sekolah tak percaya. Setelah upacara perubahan job atau profesi, tepatnya di distrik tua kota Jianghai. Di sana terlihat Lufan tengah berjalan santai sambil dia melihat status kelas Dragon Tamernya.
Dengan level 10 skill penjinak naga dan mampu menjinakkan makhluk seperti naga, nilai yang tersimpan baru 239. Lufan pun mengingat kejadian saat di upacara perubahan profesi. Ada yang mengatakan siswa ini ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin manusia bisa menjinakkan makhluk yang begitu kuat seperti naga? Meskipun itu adalah kelas tersembunyi, sebenarnya itu adalah yang terlemah dalam kekuatan praktis. Lalu ada teman seangkatan Lufan berbisik pada temannya, "Ini yang paling lemah kan? Bukankah penjinak naga dianggap sebagai salah satu dari 3 profesi tersembunyi utama bersama dengan pejuang darah naga dan magi bahasa naga?" "Iya, kamu benar, tetapi kamu bahkan tidak dapat menemukan naga, apalagi menjinakkannya. Lebih baik menjadi summoner." Sementara itu, kepala sekolah mengungkapkan bahwa tidak apa-apa nak, setidaknya ini adalah profesi tersembunyi, potensinya tak terbatas. Mungkin kamu dapat menjinakkan naga yang lebih rendah dan menjadi kuat. Lufan pun berpikir dan sadar bahwa seorang Dragon Tamer tanpa menjinakkan naga tidak mungkin bisa berkembang. Naga yang lebih rendah, mereka hanyalah tiruan naga seperti binatang buas, tidak ada apa-apanya dibandingkan naga sungguhan. Dalam 800 tahun sejarah negara naga, naga telah muncul, tapi Dragon Tamer yang menjinakkan naga tidak pernah ada. Bahkan manusia yang paling kuat pun seperti semut di hadapan naga raksasa. Mencoba menjinakkan naga raksasa tidak lebih dari sebuah mimpi yang bodoh. Belum lagi Dragon Tamer tanpa naga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Tetapi mereka bahkan tidak dapat membuka skill. Bibi bekerja keras untuk menyekolahkanku, tetapi aku tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Lalu tanpa sadar Lufan sudah berada di depan rumah. Sambil menghela napas, Lufan masuk ke rumah. "Bibi, aku pulang," ujar Lufan dengan tersenyum. Nah, kita pun diperlihatkan bibi Lufan yang aduhai ini bernama Hanke, job atau profesi seorang koki. Melihat Lufan sudah pulang, Hanke langsung memeluk Lufan dengan senangnya. Lalu Hanke mengajak Lufan ke meja makan. "Hari ini adalah hari besar perubahan profesimu kan? Jadi bagaimana? Apa profesimu?" tanya Hanke penasaran. Mendengar pertanyaan tentang profesi oleh bibinya, muka Lufan terlihat sedikit murung. Melihat itu, bibinya Lufan sedikit terkejut dan langsung mengungkapkan, "Ah, tidak apa-apa jika kamu tidak mendapatkan profesi tempur. Aku malah akan khawatir jika kamu keluar bertempur setiap hari." "Tidak, Bibi. Aku menjadi Dragon Tamer. Ini adalah profesi di mana kamu tidak dapat melakukan apapun tanpa naga," ungkap Lufan. Mendengar itu, bibinya Lufan pun tersenyum manis sambil memeluk Lufan dari belakang. "Menjadi Dragon Tamer juga tidak masalah. Itu berarti kamu benar-benar kuat. Jika kamu bisa masuk perguruan tinggi di masa depan, Bibi akan terus mendukungmu. Jika kamu tidak mau, kamu juga bisa menjalankan toko roti dengan Bibi," ungkap bibi Hanke ke Lufan. Mendengar itu dari bibinya yang sangat dia sayangi, Lufan pun merasa senang. "Oke, tidak apa-apa, jangan pikirkan tentang hal itu. Ayo makan," ujar Hanke. "Ah, terlalu banyak, aku tidak bisa memakan ini semuanya," ungkap Lufan. Setelah selesai makan, Lufan pun langsung ke kamarnya dan menghempaskan tubuhnya di kasur. Lufan pun masih kepikiran tentang bibinya. Bibi baru berusia 26 tahun, dan setelah bertahun-tahun berusaha dan pekerjaannya, dia masih belum bisa mengubah kehidupannya yang biasa. "Aku ingin hidup lebih baik dengan Bibi. Hanya karena aku menjadi Dragon Tamer, apakah itu berarti sekarang di luar jangkauan? Aku tidak bisa berdamai. Yang jelas, selama aku memiliki naga, menjadi penjinak naga adalah profesi tersembunyi yang sesungguhnya. Ah, di mana aku bisa menemukan naga?" gumam Lufan dalam benaknya. Tiba-tiba panel sistem muncul di hadapannya dan memberitahukan, "Lufan, selamat, peta harta karun hari pertama telah dikirim." Melihat itu, Lufan terkejut dan bertanya-tanya, "Peta harta karun pada hari pertama? Peta harta karun tingkat dewa? Apa ini?" Lalu Lufan berpikir dan ingat sesuatu. "Oh iya, aku ingat itu disebut sistem peta harta karun super ketika pertama kali diaktifkan. Hari ini aku hanya mencoba fungsi identifikasinya dan belum menjelajahi fitur inti peta harta karun," pikir Lufan sambil membuka peta harta karun. Dikatakan tingkat peta harta karun meliputi pemula, menengah, lanjutan, dan tingkat dewa. Totalnya ada 4. 3 peta harta karun tingkat rendah yang identik dapat digabungkan menjadi satu peta harta karun tingkat tinggi melalui sistem. Sistem pun memberitahukan bahwa Lufan akan menerima satu peta harta karun setiap hari.
Dan juga sistem memberitahukan Dufan mendapatkan peta harta karun yang terkait dengan profesinya sesuai dengan level dan lokasinya pun ditentukan secara acak. Terkait profesi, menjadi Dragon Tamer memang dianggap sebagai profesi yang paling lemah karena menjinakkan spesies naga tidak praktis. Tetapi selama aku dapat menggunakan sistem ini dengan baik, ada peluang untuk melewati batas antara yang terlemah dan yang terkuat. Dengan kata lain, peta harta karun tingkat dewa ini mungkin merupakan harapan terakhirku untuk membuka lembaran baru. Jika aku menyerah sekarang, aku akan menghabiskan seluruh hidupku di bagian bawah masyarakat. Belum lagi bagaimana cara membalas budi bibi. Aku harus pergi, gumam Lufan sambil membuka peta harta karun yang diberikan sistem. Lufan pun melihat petanya dengan level area tingkat 10 berada di gunung dan dataran batu, tidak terlalu jauh dari kota Jianghai. Selama aku naik bis pinggiran kota terakhir di malam hari, aku bisa sampai di sana sebelum fajar, pikir Lufan dengan semangat. Setelah itu fajar pun tiba. Bibi Hanke yang aduhai baru bangun dari bobo cantiknya. Lalu dia melihat sebuah kertas di atas meja, surat yang ditinggalkan Lufan kepada Bibi Hanke. Segera Hanke mencari Lufan di kamarnya dan dia pun tak menemukan Lufan. Bibi Hanke pun terlihat sangat khawatir. Isi surat yang ditinggalkan Lufan berbunyi, "Bibi, hari ini aku akan pergi ke dataran Gunung Batu. Tolong jangan khawatirkan aku. Ini mungkin merupakan kesempatan untuk mengubah nasib Dragon Tamer. Aku akan baik-baik saja. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan memastikan kita akan memiliki kehidupan yang baik." Sementara itu di dalam bis, Lufan tengah duduk santai sambil mengingat isi surat yang dia tinggalkan ke bibinya. Lalu bis berhenti, Lufan pun turun sambil membawa tas besarnya. Terlihat Lufan diikuti oleh sebuah kelompok yang mencurigakan. Tanpa terasa, Lufan sudah berada di pinggiran dataran batu gunung. Tiba-tiba ada yang menyenggol Lufan. Lufan pun terkejut, orang yang bertubuh besar dan kekar menatap tajam dirinya. Sedangkan di sampingnya ada gadis cantik menyapa Lufan. Melihat itu, Lufan langsung sangat waspada. Tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh bahu Lufan. "Saudara, ingin pergi bersama?" ujarnya. Terlihat orang yang mengajak Lufan ini banyak membawa berbagai macam ramuan. "Tidak perlu," ujar Lufan sambil menjauhkan tangan orang itu dari bahunya. Orang-orang ini mungkinkah mereka pemburu material, pikir Lufan menduga-duga. "Pikirkanlah ajakan kami, tampan," ujar gadis pink sambil menunjukkan senjata pisaunya. "Anak muda, terlalu berbahaya berada sendirian di sini pada malam hari. Hehehe. Orang-orang ini mencoba mencuri material. Melakukan pembunuhan dan perampokan adalah hal yang mudah bagi mereka," gumam Lufan dalam pikirannya. "Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kau sudah mengambil keputusan?" tanya orang yang banyak membawa ramuan dengan penutup mata. Lufan hanya diam tak menjawab, namun dalam pikirannya bergumam, "Sialan, mereka ingin membegalku." "Ayo, gimana bro? Apa kau mau ikut kita?" tanya pria berotot. "Tidak, aku sudah bilang tidak perlu," jawab Lufan. "Hei bocah, kau tak paham dengan aturan rimba ya? Malam di sini lebih berbahaya daripada yang lain," ujar pria dengan penutup mata. Sedangkan Lufan berpikir, saat ini aku tak punya skill yang bisa dipakai. Aku harus menghindari pertarungan langsung. Aku seorang summoner. Aku tidak perlu rekan. Jika ada bahaya, aku bisa mensummon elemental untuk membantuku, ungkap Lufan ke kelompok begal. Mendengar itu, si berotot dan si penutup mata sedikit terkejut. "Sepertinya kami tidak perlu khawatir denganmu bocah. Ayo kita pergi," ujar pria dengan penutup mata mengajak kelompoknya. Sedangkan gadis pink berbisik ke Lufan, "Mungkin kita akan bertemu lagi bocah tampan. Bye." Para bajingan begal itu, meski berbahaya di alam liar, masih jauh lebih aman daripada ditikam dari belakang oleh begal. Sesuai ekspektasi, jika tak kuat inilah yang terjadi. Aku harus cepat-cepat pergi, gumam Lufan sambil melihat peta. Beberapa saat kemudian, Lufan pun sudah memasuki hutan dan bersembunyi di semak-semak melihat situasi dan kondisi. Lufan pun melihat banyak makhluk seperti bison dengan level 8. Walau mereka tidak menyerang orang secara aktif, tapi jika aku mengusik mereka akan berbahaya, pikir Lufan yang sadar dirinya hanya level 10 tanpa skill. Lufan pun tak mengambil resiko dan mengambil jalan memutar. Namun menurut Lufan, walau dia mengambil jalan memutar tetap saja berbahaya karena di sekelilingnya banyak makhluk seperti persilangan kuda dengan rusa berlevel 7.
Lufan pun sangat berhati-hati saat berjalan agar tidak mengganggu. Namun sayang saat sedikit lagi melangkah, dia malah menginjak katak. Webek webek. Seketika itu, Lufan langsung ditatap para makhluk dengan tatapan tajamnya. Segera Lufan langsung lari terbirit-birit. Karena para makhluk itu larinya hanya lurus ke depan, Lufan pun langsung melompat ke samping untuk menghindari kejarannya. Walhasil Lufan selamat. Lalu Lufan memeriksa peta harta karunnya. Ternyata dia sudah berada di lokasi tempat harta itu berada. Lufan sangat senang. Dia pun melihat sebuah cahaya merah. Segera dia menuju ke tempat itu. Harta ini akan mengubah nasibku sebagai Dragon Tamer, pikir Lufan. Tak disangka-sangka Lufan menemukan telur naga. Notifikasi sistem memberitahukan bahwa itu telur naga hitam dengan level tanda tanya. Cangkangnya sudah retak, naga muda akan segera lahir, pikir Lufan yang melihat. Lalu Lufan merasakan ada yang datang. Segera Lufan menggunakan senjatanya. Tiba-tiba ada makhluk menyerang. Untungnya dengan sigap Lufan menggunakan senjatanya untuk menahan serangan makhluk itu. Makhluk itu ternyata Bloody Twisty Grey Fox level 10. Skill dari rubah ini bisa menggunakan triple strike untuk menyerang dan juga bisa memulihkan darah sesuai darah target. Lufan pun tak mempunyai skill untuk melawan rubah ini. Jadi menurut Lufan dia harus menunggu telur itu menetas lalu menggunakan Dragon Control. Tapi sayang sebelum telur menetas, sang rubah itu menyerang Lufan dengan sangat cepatnya, membuat Lufan terluka dan kewalahan melawan rubah ini. Menurut Lufan, dia harus segera menghabisi rubah ini sebelum sang rubah menggunakan skillnya. Sambil menghindari serangan demi serangan dari sang rubah, Lufan pun menunggu timing yang tepat untuk menyerang. Saat mendapatkan kesempatan, segera Lufan menggunakan senjatanya untuk menusuk sang rubah. Walhasil, Lufan berhasil menghabisi sang rubah dan mendapatkan 120 XP. Akhirnya aku dapat menghabisinya, ujar Lufan ngos-ngosan. Hehehe, kau bisa menghabisinya bocah. Kau luar biasa, ujar pria dengan penutup mata muncul bersama dengan pria berotot dan gadis pink. Kalian mengikutiku. Sudah kubilang aku tak akan bergabung, ujar Lufan. Wow, bocah tampan, jangan begitu. Kau menipu kami, ujar gadis pink. Ya, kau bilang kau itu summoner, tapi kenapa kau tak menggunakan skillmu dan sampai terluka seperti ini? Lanjut pria dengan penutup mata. Merasa sudah ketahuan, Lufan pun melempar rubah yang baru saja dia kalahkan. Jika kalian menginginkan rubah ini, ambil saja. Jadi berhenti mengikutiku, ujar Lufan. Hahaha, bocah, kau cukup menarik. Bulu dari rubah ini hanya bernilai 80 koin naga. Berapa lama kami harus membujukmu untuk mendapatkan bagian kami? Apa yang kami inginkan bukan ini, ungkap pria dengan penutup mata. Mendengar itu, Lufan menyadari bahwa kelompok begal ini mengincar telur naga. Mereka pun bergerak untuk menyerang Lufan. Seketika itu Lufan kena pukulan keras dari pria berotot dan terhempas beberapa meter. Sebelum Lufan bangun, sang gadis pink langsung menindihnya dan mengacungkan pisaunya. Jangan bergerak tampan, atau kau akan tergores, ujar gadis pink mengancam. Hei, lihat apa yang kutemukan, ujar pria berotot sambil membawa telur naga hitam. Oh tidak, ini buruk, gumam Lufan dalam pikirannya saat melihat telur naga hitam di bawah pria berotot. Hehehe, kita sudah mendapatkan hartanya. Sekarang habisi dia, pinta pria dengan tutup mata kepada gadis pink. Sayang sekali tampan, tapi kita harus mengucapkan selamat tinggal, ujar gadis pink. Hanya itu kesempatanku untuk mengubah nasibku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil telur naga itu, pikir Lufan. Tak disangka dan tak diduga telur naga itu menetas dan melompat terbang. Sang naga hitam pun menatap kelompok begal. Lalu dengan sangat cepat naga hitam ini langsung menyerang. Pria dengan penutup mata yang melihat pun langsung melempar ramuan hijaunya. Tapi sayang sang naga hitam dengan mudah menghindarinya. Pria berotot pun tak tinggal diam, segera ingin menghantamkan tinjunya ke sang naga. Namun sang naga hitam langsung meraung dengan kerasnya, memancarkan aura keemasan dan api merah pun muncul. Seketika itu pria berotot langsung tepar tak bernyawa. Melihat kejadian itu, pria dengan penutup mata langsung kena mental dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa berteriak meminta tolong. Seekor naga yang baru menetas saja begitu kuat. Tak heran tak ada yang bisa menjinakkan naga, ujar Lufan takjub melihat kekuatan sang naga. Sementara gadis pink juga kena mental, lebih-lebih setelah mendengar Lufan mengatakan bahwa makhluk itu adalah naga.
Lalu naga itu pun sudah selesai menghabisi pria dengan penutup mata. Gadis pink hanya terdiam tak berdaya melihat teman begalnya sudah dihabisi. Melihat ada kesempatan, Luffy langsung mendorong gadis pink berlari menuju ke arah naga hitam. Luffy pun lalu melompat menggunakan skill penjinak naga. Cahaya keemasan pun memancar. Melihat itu, gadis pink bertanya, Siapa kau? Kau ingin tahu siapa aku? Aku bukan sekedar summoner, aku adalah seorang dragon tamer, ungkap Luffy. Luffy pun berhasil menjinakkan naga hitam dan mendapatkan beberapa skill. Mendengar penuturan Luffy, gadis pink sangat kena mental dan meminta ampun. Kau begal hina, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Bergabunglah dengan teman-temanmu, ujar Luffy. Segera sang naga melesat menyerang gadis pink. Setelah itu, Luffy dan naganya beristirahat. Luffy pun mengobati lukanya dan memperban tangannya. Sedangkan naga hitam tengah asik sendiri memeriksa tasnya Luffy. Lalu Luffy menggendong naga yang baru dia dapatkan. Luffy terlihat sangat senang. Aku tak percaya, aku benar-benar melewati batas antara yang terlemah dan yang terkuat. Baru menetes saja sudah begitu kuat. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya setelah naik level, gumam Luffy senang. Lalu Luffy memeluk naganya sambil mengungkapkan, sebentar lagi gelar Dragon Tamer tidak akan disebut sebagai profesi terlemah. Tapi aku harus memanggilmu apa ya? Ujar Luffy sambil memikirkan nama apa yang cocok buat naga hitamnya ini. Tiba-tiba naga hitam menjilat bekas darahnya Luffy yang ada di tangannya. Seketika itu aura kemerahan muncul dan api merah mulai berkobar. Naga hitam mulai berubah bentuk menjadi manusia naga dengan bentuk tubuh yang sangat aduhai.